belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Citra Presiden Bab 723. Tuan Presiden tidak memberikan hukuman apapun kepada gadis kecil itu dan membuat Tobias semakin tidak berani memberikan gadis kecil itu hukuman dengan jujur melaporkan keadaan. Karena gempa bumi, jalan selebar 10 meter sudah dihancurkan. Mobil yang mengantarkan bahan pembangunan tidak bisa masuk. Karyawan yang memindahkan bahan sangatlah lambat. Di udara, begitu banyak pesawat yang telah dikirim untuk memberikan persediaan. Tetapi mereka juga tidak mampu mengirimkan begitu banyak barang dalam waktu singkat. Bicara hingga hal ini, Tobias memutarkan kepalanya melihat keadaan di luar tenda. Tuan Presiden, langit di luar sudah mulai menggelap dan sedang turun hujan di luar sana. Masyarakat masih tidak mengetahui tempat bermukim mereka malam ini. Masalah yang dibicarakan oleh Tobias semua merupakan akibat dari gempa bumi. Tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat, tetapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Terutama karena identitas Miguel sebagai presiden, semua harapan rakyat berada di tubuhnya. Dia berada di sini. Semakin tidak mungkin membuat rakyat basah karena hujan. Dia berkata, "Berikan tenda saya dan pejabat kepada rakyat, serta berikan juga mie instan dan air ini kepada rakyat. Dahulukan dulu orang tua dan anak kecil. Biarkan mereka makan terlebih dahulu. Dan untuk orang yang memiliki pertahanan tubuh kuat, jika mereka merasa kelaparan, suruhlah mereka untuk menahannya sebentar." Miguel melihat jam di tangannya. Gempa sudah beberapa jam yang lalu berlalu. Setelah menerima berita gempa, departemen yang bersangkutan sudah mulai menyiapkan bahan. Dia menghitung waktu dan kembali berkata, "Kamu beritahulah kepada semua orang. Jika paling lambat besok pagi sudah terdapat persediaan makanan yang cukup yang dikirimkan ke pusat bencana. Beritahulah kepada rakyat agar mereka tidak usah merasa khawatir. Kita memiliki ratusan orang juta di belakang kita yang akan siap mendukung mereka." "Baik, aku akan menyampaikannya kepada mereka." Setelah mendapat perintah, Tobias memutarkan badannya dan pergi. Baru saja Tobias pergi, Orila sudah selesai mengobati Miguel, lalu berkata, "Tuan Presiden, aku sudah membantumu memasangkan perban." "Baik, terima kasih." Miguel kembali memakai baju kotor yang tadi dilepaskannya. Sama sekali tidak memperdulikan noda lumpur dan darah yang berada di atas bajunya. "Apakah Anda tidak bisa memakainya dengan lebih lambat?" Orila melihat caranya memakai baju, hatinya mengingatkannya. "Luka Anda baru saja terbuka sekali. Jika Anda tidak memperhatikannya lagi, maka kemungkinan akan terbuka untuk kedua kalinya. Tetapi jika terbuka kedua kalinya juga tidak apa-apa, karena Anda juga tidak akan merasa sakit. Hanya saja jika nantinya terkena infeksi, Anda coba pikirkan, seberapa sakitnya hati orang yang Anda pedulikan." Perkataan ini, dia bisa berkata hingga ke intinya. Jika dia masih saja tidak merawat dirinya baik-baik, maka dia hanya bisa menunggu saatnya Orila merasa sakit karenanya. Lelaki jahat. Semua lelaki adalah orang jahat. Semuanya hanya memikirkan diri mereka sendiri. Sama sekali tidak memikirkan perasaannya. Ayah jahatnya juga seperti ini. Abang Hanselnya juga seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Benar-benar tidak menyukai mereka berdua. Jika dia bisa, dia ingin menukar ayahnya dan juga menukar Abang Hanselnya.
menukar dua orang yang tidak membuat dia merasa sakit untuk menemaninya. Terima kasih karena dokter sudah mengobatiku. Kerja keras dan niat baikmu, aku akan mengingatnya. Dia mengeluarkan tangannya dan mengelus kepala Orila. Pada saat sudah mengelusnya 2 kali, dia baru tersadar jika perbuatannya ini tidaklah pantas dan segera menyimpan tangannya kembali. Miguel menatap Orila, melihat dia yang sama sekali tidak memiliki perubahan ekspresi wajah. Dia barulah diam-diam merasa tenang. Dia tidaklah mengetahuinya. Orila juga merasakan hal yang sama dengannya. Dia selalu merasa gerakannya yang mengelus rambutnya itu sangatlah wajar. Bagaimana bisa dia merasa jika itu adalah kejadian yang tidak disengaja? Tuan Presiden, aku akan pergi terlebih dahulu. Orila hanya berpamitan saja kepadanya. Sama sekali tidak menunggu persetujuannya, memutarkan badan dan berlari. Berlari hingga keluar tenda dan melihat kedua pengawal yang kemarin menghadang jalannya. Dia memberikan senyumannya kepada kedua orang tersebut. Kakak, kalian berdua pasti tidak pernah meninggalkan sisi presiden sebentar pun kan? Kedua orang tersebut menatap dia sekilas. Satu pun tidak ada yang memperdulikannya. Mereka berdua sama sekali tidak melupakan pada saat gadis kecil ini memanggil mereka berdua dengan panggilan kakak. Betapa tajamnya tatapan presiden mereka yang mengarah ke arah mereka. Kakak, aku tidak memiliki maksud apapun. Aku hanya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana caranya presiden kalian bisa memiliki luka di bahunya? Dia sama sekali tidak menanyai presiden secara langsung, karena dia tahu jika dia pasti tidak akan memberitahunya. Tetapi dia juga tetap ingin mengetahui alasannya, menghindari agar nantinya tidak akan terjadi kejadian yang sama seperti ini lagi. Siapapun tahu, mau seperti apapun dia berpura-pura menjadi menggemaskan dan lucu. Kedua pengawal itu sudah seperti dewa penjaga pintu, berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Otot wajah mereka juga tidak bergerak sama sekali, karena mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk memperdulikannya. Sudahlah, kedua orang ini berpura-pura seperti tidak mendengar. Orila hanya bisa memikirkan cara lain. Dia harus mengetahui bagaimana caranya Abang Hanselnya mendapatkan luka di bahunya tersebut. Orila baru berjalan 1 langkah, Miguel sudah muncul dari belakang. Dengan dingin menatap kedua pengawal tersebut. Kalian berdua tidak perlu mengikutiku lagi. Pergilah membantu petugas di sana. Kedua hati pengawal itu merasa pahit. Mereka sama sekali tidak melakukan apapun, juga tidak menjawab pertanyaan dari babi imut. Mengapa presiden mereka masih memberikan hukuman kepada mereka? Tobias. Orila sudah berlari menuju beberapa tempat. Baru akhirnya dia menemukan Tobias yang ingin dicarinya sedari tadi. Apakah aku bisa merepotkanmu satu hal kepadamu? Hal apa? Nada bicara Tobias tidak terlalu bagus. Pada saat yang sama melihatnya dari atas hingga ke bawah. Bagaimanapun dia melihatnya, dia juga merasa jika gadis kecil ini merupakan seseorang yang bisa merasakan kesulitan. Komunikasi luar belum dipulihkan. Kami tidak bisa melakukan panggilan. Aku ingin meminjam perangkat resmi kalian untuk melakukan panggilan. Apakah boleh? Menelpon merupakan suatu permasalahan yang kecil. Dia bisa saja merepotkan Abang Hanselnya. Tetapi karena dia ingin melakukan sesuatu dan tidak ingin membiarkan Abang Hanselnya mengetahuinya, barulah dia berlari diam-diam mencari Tobias. Orang yang berada di sisi Tuan Presiden, dia hanyalah mengenali Tobias. Dia berpikir hanya sebuah telepon.
Seharusnya Tobias akan menyetujuinya. Siapa yang tahu, begitu Tobias mendengar perkataannya ini, tidak bertanya bagaimana caranya bisa terjadi, melainkan segera memalingkan wajah. Gadis kecil, kita sekarang sedang berada di daerah gempa bumi. Setiap telepon berhubungan dengan nyawa seseorang. Bukannya bisa dipakai untuk menjadi mainan bagi kalian? Orila sudah berbicara dengan sangat sopan. Siapa yang tahu jika Tobias berkata jika dia hanya ingin bermain. Ingin bertanya satu kalimat, dia sudah berada di sini dalam jangka waktu yang lama. Demi menjadi petugas yang menolong orang yang terluka. Terus merasa sibuk hingga tidak ada waktu. Apakah dia disebut sedang bermain? Orila, orang ini tidak bisa menerima perlakuan yang keras. Dia hanya bisa menerima perlakuan yang lembut. Kamu berbicara baik-baik dengannya, maka dia akan bersikap sopan kepadamu. Jika kamu tidak memberikan muka kepadanya, maka dia pasti tidak akan berdiam diri. Orila berbicara dalam hati. Tobias, kamu merupakan sekretaris presiden. Perkataanmu bukan hanya saja mewakili dirimu sendiri, tetapi juga mewakili presiden kita. Hari ini kamu menggunakan sikap seperti ini menghadapiku. Aku bisa saja tidak membuat perhitungan denganmu. Tetapi kamu harus mengingatnya. Selanjutnya kamu harus bersikap lebih sopan di hadapan orang banyak. Aku tidak akan membiarkan seorang pun memberikan noda hitam pada wajah presiden kita. Orila mengatakan kata-kata kebenaran, membuat Tobias yang merupakan orang yang bekerja di bidang politik terdiam. Tidak bisa memberikan balasan apapun. Tobias, apakah kamu sudah paham? Bukan hanya bertanya, Orila masih bersikeras untuk mendapatkan jawaban dari Tobias. Aku sudah paham. Dia semakin bersikeras. Tobias menjadi melembut. Semua karena apa yang diucapkan oleh gadis itu benar adanya. Tobias sebagai seorang sekretaris yang selalu bersama dengan Tuan Presiden. Semua instruksi yang diberikan oleh Presiden adalah agar perkataannya bisa dia teruskan. Apa yang dikatakan oleh gadis kecil itu benar adanya. Dia merupakan juru bicara Presiden. Apa yang dikatakannya, tingkah lakunya, di mata orang lain merupakan tingkah laku dari Tuan Presiden. Apakah sekarang aku sudah boleh menelpon? Sebenarnya setelah dia berkata begitu banyak, tujuan utamanya masihlah untuk menelpon. Silahkan. Tobias berubah menjadi sangat sopan kepadanya. Terima kasih. Karena Tobias sudah bersikap sopan kepadanya, maka Orila sudah pasti akan memberikan senyuman kepadanya. Pamannya sering memberitahunya, seperti kata pepatah, menjulurkan tangan tidak akan memukul wajah yang tersenyum. Wajah yang selalu menampilkan senyuman serta wajah yang tidak pernah menampilkan senyuman dalam mengurusi masalah akan mendapatkan hasil yang berbeda.